Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefara Dila Islami Fauzi dengan NIM 2288240074. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in the Colonial Indonesia, karya Jean Gelman Taylor, khususnya pada bab 2 dan bab 3. Baik, pada ringkasan bab 2 ini mengenai pertumbuhan masyarakat Batavia, menjelaskan bagaimana sih Batavia ini berkembang dari sebuah pos dagang kecil menjadi kota dengan masyarakat yang sangat beragam. Nah, penduduknya ini terdiri dari pedagang, tentara, budak, dan perempuan Asia yang menikah dengan orang Belanda. Dari perkawinan campuran itu lahirlah kelompok Eurasia atau Indo yang kemudian punya peran penting dalam kehidupan sosial Batavia. Yang menariknya nih, hubungan keluarga terutama lewat perkawinan dan janda pejabat menjadi jalur utama untuk naik status dan berkuasa. Seiring berkembangnya waktu, banyak sekali orang Belanda memilih untuk stay di Jawa dan membentuk gaya hidup baru atau kehidupan baru ya, dengan campuran Eropa dan Asia. Jadi, intinya pada bab 2 ini, Batavia ini tumbuh sebagai masyarakat campuran yang dibangun di atas keluarga dan perkawinan. Next, pada bab 3 mengenai jaringan masyarakat kolonial, menggambarkan Batavia di abad ke-18, kota ini semakin padat, kotor, dan rawan penyakit. Karena itu, orang kaya pindah ke pedesaan seperti Bogor dan Meister Cornelis, lalu membangun kebun dan villa besar. Tempat-tempat ini jadi pusat pergaulan bebas para elit. Selain itu juga, kekuasaan VOC banyak bergantung pada jaringan keluarga. Perkawinan antar keluarga elit menguatkan posisi mereka dalam politik. Kehidupan rumah tangga juga tidak lepas dari perbudakan. Budak dipakai sebagai tenaga kerja tetapi juga menjadi bagian keluarga, bahkan dijadikan selir atau istri. Jadi, di bab ini menekankan bahwa masyarakat Batavia ini dibangun di atas perkebunan, perbudakan, dan hubungan keluarga seperti itu. Analisis kritisnya dari kedua bab ini terlihat bahwa sejarah Batavia bukan hanya tentang VOC sebagai perusahaan dagang aja nih, tapi juga tentang keluarga, perkawinan, dan kehidupan sehari-hari. Perempuan Asia punya peran penting dalam membentuk masyarakat kolonial. Namun, catatan kritis adalah buku ini lebih banyak menyoroti kehidupan masyarakat elit. Sementara suara orang kecil atau masyarakat biasa saja itu seperti budak tidak banyak ditampilkan, seperti itu. Menurut saya isi bab 2 dan bab 3 ini membuka, pengetahuan bahwa Batavia bukan hanya tempat pertemuan budaya yang melahirkan identitas baru aja, tapi masyarakat campuran. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya dibuat oleh tokoh besar, tapi juga keluarga, perkawinan, dan kehidupan sehari-hari. Pelajaran ini masih relevan untuk hari ini ya, karena Indonesia pun lahir dari pertemuan banyak budaya. Sebagai kesimpulan, bab 2 dan bab 3 menggambarkan Batavia sebagai masyarakat kolonial yang unik. Apa sih unik itu? Maksudnya tuh penuh percampuran, kompleks, dan juga dinamis. Dari sejarah ini kita bisa belajar nih untuk lebih menghargai keberagaman, karena itulah bagian dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus menghargai sejarah sebagai warisan penting untuk masa depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.